وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Baik, selanjutnya ikhwah, wala syakka anna fil wilayati ala malil yatim liman qadara 'alaiha. Tidak dilakukan lagi bahwasanya menerima harta anak yatim, ya, menerima harta yatim bagi orang yang sanggup, wa qama bihaqqiha, dan dia melaksanakan hak-hak anak yatim tersebut. Qurbatun ini merupakan salah satu aktivitas dalam pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Jadi ini merupakan sebuah ibadah berarti, ya. Sebuah ibadah kita mengasuh anak yatim juga sekalian menjaga harta anak yatim tersebut. Kita jaga karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita jaga mana tahu kita dapat sekian persen. Bukan karena itu, ya. Karena kan tadi nggak dibolehkan kan? Nggak dibolehkan. Selama orang tersebut sanggup untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, kebutuhan keluarganya, maka faman kana ghaniyan falyasta'fif, barang siapa yang kaya, yang cukup kehidupannya, falyasta'fif, dia tahan. Jadi nggak bisa dia ambil harta anak yatim kemudian untuk beli sepeda motor. Kenapa? Sepeda motornya keluaran tahun 2018 ingin diupdate, ini dijual, mau ambil yang tahun keluaran terbaru 2021 misalnya. Oke, silakan kalau pakai duit sendiri. Kata istrinya, enggak, pakai duit mana bang? Kita ambil duit si yatim misalnya. Wow, berdosa besar itu kok. Enggak dibolehkan. Demikian. Lima fi dzalika minat ta'awun 'alal birri wat taqwa. Karena di situ kita mengelola harta anak yatim atau kita menjaga harta anak yatim tersebut, ya. Itu termasuk dalam ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam perbuatan baik dan ketakwaan. Wa qad qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, wa yas'alunaka 'anil yatim qul islahul lahum khair. Mereka bertanya kepadamu tentang hal-hal yang terkait dengan anak yatim. Qul islahul lahum khair, katakan bahwasanya mengurus urusan mereka itu secara patut dengan baik. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum fiddin. Kalau seandainya kamu bergaul dengan mereka, sesungguhnya mereka itu adalah sesama teman-teman, adalah temanmu sesama agama. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Ketahuilah bahwa Allah itu tahu mana yang ingin merusak dan mana yang ingin memperbaiki. Nah, sebagaimana Allah juga tahu mana yang menerima pengasuhan anak yatim karena ingin mengambil hartanya, ataukah memang dia menerima ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala karena ingin mendapat keutamaan yang Rasulullah katakan, ana wa kafil yatim kahatani fil jannati. Aku dan pengasuh anak yatim begini nanti di hari kiamat. Orang yang kalau mendekat dengan hari kiamat seperti ini di surga, ya, ini hanya orang-orang yang ikhlas, di mana dia mengasuh anak yatim hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mempoklek harta anak yatim, ya, bukan untuk menghabisi harta anak yatim. Na'udzubillah min dzalik. Itu nggak akan begini di surga dengan Rasulullah. Itu akan dicampakkan dalam neraka jahanam, ikhwah. Gak dibenarkan, ya. Demikian. Jadi mereka yang mengasuh anak yatim, menjaga hartanya untuk kebutuhan si yatim, maka dia seperti ini nanti di hari kiamat. Itu dia. Ini memang orang-orang ikhlas, ya. Orang-orang yang ikhlas. Kalau nggak ikhlas nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah itu baik, nggak menerima kecuali yang baik-baik saja. Makanya orang yang mengasuh anak yatim dan menerima menjaga hartanya itu ya orang yang baik yang ikhlas, barulah dikatakan baik. Tapi kalau dia menerima karena ingin mengincar hartanya, berarti bukan baik, gak akan terima oleh Allah Subhanahu wa taala amalannya. Demikian ikhwah azinallahu wa iyyakum. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah tahu sekali mana yang niatnya untuk merusak
dan mana yang niatnya untuk memperbaiki. Qala fil Fathil Kabir, berkata penulis Fathul Kabir, wa ma'na lahu khair, yang dikatakan khair adalah khairun yatanawaluhu halul mutakallif, ay hadzal amal khairun lahu min an yakuna muqsiran fi haqqil yatim. Wa yatanawalu hal yatim aydan, ay hadzal amal khairun lil yatim min haitsu annahu yatadammanu salaha nafsihi wa salah malihi. Yang dikatakan wa qul islahul lahum khair, bahwasanya mengurus urusan anak yatim itu secara patut itu baik, ya. Baik di sini terkait dengan orang yang mengasuh. Kalau dia mengasuh anak yatim tersebut dengan cara yang baik, yang adil, ya. Dia tidak mengambil harta anak yatim ini untuk maslahat pribadinya, ya. Maka baik untuk si pengasuh, ya. Baik untuk si pengasuh, dia dapat pahala yang besar. Kemudian dia nanti di hari akhirat begini nanti dengan Rasulullah SAW di surga. Baik untuk dia. Demikian juga kul islahul lahum khair, katakan bahwasanya mengurusnya dengan cara patut itu baik. Maksudnya bisa baik untuk orang yang mengasuh, bisa juga baik di sini untuk anak yatim diasuh, karena ada orang yang akan mengurusi urusan si yatim karena dia masih kecil. Demikian. Untuk memikirkan maslahat kehidupannya, memikirkan maslahat makannya, sandangnya, pangannya, pendidikannya, dan lain-lain. Jadi baik untuk si pengasuh dan baik juga untuk si anak yatim tersebut. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Berkata Imam Al-Qurtubi, wa qauluhu ta'ala wallahu ya'lamul mufsida minal mufslih. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, Allah mengetahui mana yang merusak dan mana yang memperbaiki. Tahdzirun ay ya'lamul mufsid li amwalil yatama minal muslih laha. Artinya Allah Subhanahu wa taala, tahdzir artinya Allah mewanti-wanti, kalian hati-hati kalian, begitulah sepertinya. Hati-hati kalian, Allah tuh tahu. Artinya Allah mengetahui mana yang niatnya akan merusak harta si yatim atau mengambilnya ataupun menukarnya yang baik dengan yang buruk dia ambil, yang baik dia ambil, yang buruk dia berikan kepada si yatim, ditukarnya harta si yatim ini. Ya. Allah mengetahui itu orang yang merusak harta si yatim dan orang yang memperbaiki anak yatim. Fayujazi kullan ala islahihi wa ifsadihi. Allah akan berikan pahala, Allah akan balas, Allah akan berikan ganjaran sesuai dengan pelakunya. Apakah dia memperbaiki, apakah dia benar-benar menjaga harta si yatim, ataukah dia malah merusak harta si anak yatim. Wallahu a'lam bissawab. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Pertanyaan berikutnya. Jadi intinya ikhwah, sebelum kita masuk pada pertanyaan berikutnya, bahwasanya yang dikatakan makruh menerima tanggung jawab menjaga harta anak yatim, ya, hukumnya makruh bagi mereka yang merasa dirinya memang tidak sanggup untuk menerima tanggung jawab menjaga harta anak yatim. Ya, maka tidak boleh dia terima. Aduh, saya takut, saya ini kalau uang ini diberikan kepada saya, nanti malah saya makan ini uang. Sementara itu hukumnya haram. Aduh, saya nggak sanggup lah diserahi tanggung jawab ini, saya dikasih yang lain aja lah, apa tanggung jawab yang lain misalnya. Demikian ikhwah, ya. Jadi bagi orang yang memang tak sanggup atau merasa dirinya tak sanggup atau merasa sanggup apa enggak ya, karena ini masalahnya besar misalnya. Karena masalahnya ini kalau silap bisa kalau salah-salah bisa menjerumuskan dia ke dalam neraka jahanam. Aduh, saya nggak sanggup. Demikian. Silakan mundur ikhwah. Ya, silakan mundur. Demikian seperti yang dikatakan Rasulullah SAW kepada sahabat tadi, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari. Adapun bagi yang memang sanggup, dia berupaya dengan semaksimal mungkin menerima tanggung jawab menjaga harta anak yatim, dan dia tahu apa saja yang boleh ini harta
diapain saja dibolehkan, ya. Untuk apa saja yang dibolehkan, dia tahu itu, dia punya ilmu tentang itu, maka dia boleh menerimanya. Dan dia tidak ada niat apapun kecuali hanya untuk maslahat si yatim, bukan untuk maslahat dirinya dan keluarganya si pengasuh. Demikian ikhwah, azanillahu wa iyyakum. Ya, jadi orang yang seperti inilah yang Rasulullah katakan, ana wa kafilul yatim kahatani fil jannah. Aku dan pengasuh anak yatim begini nanti di hari kiamat, di dalam surga, dekat sekali ikhwah. Demikian. Dan memang berarti kan memang berat, ya. Berat. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan menolong seorang yang niatnya baik, bukan untuk, tidak ada terbersit seperti sedikit pun dalam niatnya ingin merusak harta anak yatim tersebut. Allah akan tolong. Insya Allah Allah akan tolong. Banyak berdoa kepada Allah sehingga istiqomah, tidak tergoda dengan harta anak yatim tersebut. Ya. Demikian ikhwah, minta petunjuk pada Allah agar istiqomah untuk itu. Ingat sebuah kaidah firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang berupaya semaksimal mungkin di atas jalan kami, kami akan beri dia petunjuk di jalan kami. Demikian ikhwah. Ya, jadi kalau seorang menerima tanggung jawab menjaga harta anak yatim, dia terima dan dia berupaya dengan semaksimal mungkin, dia doa kepada Allah agar tidak tergoda dengan harta anak yatim tersebut, maka berupaya dia dengan semaksimal mungkin, Allah akan beri dia petunjuk, Allah akan mudahkan kerjanya. Ya, Allah akan mudahkan dia dalam melaksanakan tanggung jawabnya terhadap anak yatim tersebut. Demikian ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum.